Sama sekali tidak lucu. Jangankan kalian tertawa, saya sendiri tidak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan yang paling gampang. Tinggal ketika kocak dan orang lain akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, pasti kalian akan mengerti betapa sulitnya membuat orang lain bisa tertawa. Karena lelucon, kalian bisa dipenjara atau dipidanakan. Contohnya kawan baik saya, seorang pelawak yang dipenjara hanya karena membawa lelucon yang dianggap menghina. Dia bercerita tentang seorang manjat pohon jam 10 malam. Di atas pohon tersebut, orang itu mengundangkan adzan subuh. Serta hal seperti itu mengundang gempa seluruh kampung. Orang-orang langsung pada berbondong-bondong mendatanginya dan berteriak kepada ia seperti ini. Dasar orang aneh, adzan kok jam 10 malam. Turun kau, jangan pernah melakukan penghinaan. Dasar aneh, munafik, kafir, musik, kafara kau. Tapi dengan tenang orang itu menjawab seperti ini. Lah, siapa yang aneh dan siapa yang kafir? Coba kalian pikir lagi. Aku ada jam 4 subuh pagi di masjid, tetapi kalian tidak pada datang. Lah, kalau sekarang aku ada jam 10 malam, kalian pada datang sih. Coba kalian pikir, siapa yang aneh, siapa yang kafir, dan siapa yang munafik? Hanya karena perbedaan menjadi suatu pendekalan. Pendekalan seringkali dibenarkan atas nama keyakinan, dan ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini sulit membuat orang lain bisa tertawa. Saya menjadi badut karena bapak saya seorang badut. Kalau bapak saya seorang badut, saya pun menjadi badut. Ya, sekarang kan sedang ngetrennya anak meneruskan perjuangan bapaknya. Kalau bapaknya presiden, anak ingin menjadi presiden. Enggak di, maksudnya mencalonkan diri menjadi calon wali kota atau politikus. Ya, politikus. Dulu kata bapak saya, menjadi badut adalah pekerjaan yang lumayan enak dan dengan penghasilan yang lumayan enak. Badut dan pelawak masih tetap dianggap lucu. Lah, kalau sekarang badut dan pelawak kalah lucu sama politikus. Ya, politikus.
berantakan, soalnya digoyangkan sejak kemarin. Silakan aku. Hehehe, mau makan apa? Atau minum apa? Tunggu, tunggu. Kamu haus? Enggak apa. Syukurlah, meskipun sekarang ini aku nggak punya apa-apa, tapi bisa pesan makanan. Tapi kamu yang bayar ya. Hai pendatang. Yang datang adalah pacar saya loh. Siapa? Namanya adalah Tabita. Nama lengkapnya adalah Tabita Bayal. Lihat betapa cantiknya pacar saya. Jangan iri gitu loh. Batu juga kan manusia layak punya pacar. Akan datang. Kira kamu telah melupakan saya. Kamu pasti kangen ya? Ih, sama aku juga. Rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Ya, aku saja. Kamu telah menemukan pacar baru yang lebih tampan, lebih kaya, dan lebih menawan. Tetapi kamu harus tahu, apapun satu hal, aku tetap cinta padamu. Apa boleh aku peluk kamu? Wah, kasih aku. Apa boleh aku cium kamu? Tabita. Ternyata hanya khayalanku saja pemirsa. Coba kan, tak pasti hanya hidup saya udah menjadi batu. Jomblo pula, makanya menjadi badut. Kalian gak akan kuat, ya aku saja. Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Atau ada yang berbeda guys? Saya sudah katakan, saya adalah orang yang sangat sial. Tapi nasib selalu punya kejutan-kejutan yang sangat istimewa. Contohnya saya. Lihat, penampilan saya sangat elegan dan istimewa. Tapi
Saya masih seorang badut. Ya, masih seorang badut. Barangkali inilah takdir saya. Suatu hari, saya diminta untuk mengisi acara di suatu kampanye pantai. Di acara tersebut, saya diundang untuk menghibur orang pada hati. Saat saya datang, mereka akan tertawa. Dan bila saya menggerakkan jari saya seperti ini, dan bila saya menggerakkan bokong saya seperti ini, mereka akan tertawa. Bahkan jika saya hanya terdiam seperti ini, mereka akan tertawa berbahak-bahak. Lalu pimpinan pada tersebut mendatangi saya, menjabat saya, dan memuji-muji saya. Katanya, saya adalah orang yang karismatik. Saya punya bakat untuk dicintai oleh banyak orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia berkata kepada saya seperti ini. Sekarang ini, demokrasi membuat seorang pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi kekuatan untuk dicintai oleh banyak orang. Tidak peduli kamu benar atau salah, jika kamu tetap dicintai oleh banyak orang, kamu bisa menjadi seorang pemimpin. Dan orang seperti kamu lah yang pantas direkrut dalam pemimpin pantai ini. Begitulah. Lalu mereka mendatangi saya berpakaian najis seperti ini, tidak bangga ikut dalam pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada dan nggak tahu apa perbedaan antara pilkada dan pilkab. Tapi ada yang bilang kalau pilkab tidak boleh coba-coba untuk anak-anak, tapi kalau pilkada boleh coba-coba untuk anak-anak. Makanya banyak anak pejabat atau menteri yang coba-coba ikut dalam pilkada. Saya nggak tahu mengapa mereka mendatangkan saya ikut dalam pilkada, padahal saya nggak punya ijazah. Tapi mereka bilang kepada saya seperti ini. Gak punya ijazah ya? Tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Begitulah. Dan betapa sianya hidup saya. Saya menang dalam pilkada. Barangkali zaman sudah gila. Saya dipilih karena orang yang dianggap yang paling bisa membuat orang lain bisa tertawa. Hei penonton, bantuin saya loh. Ikuti kata saya ya. Hidup pemimpin kita. Hidup pemimpin kita. Itu. Ikuti ya. 1, 2, 3. Dan betapa sianya hidup saya. Dulu menjadi badut, menjadi pemimpin pun tetap menjadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang bisa mereka terhibur. Percayalah, menjadi badut kalian gak akan kuat
yang para pemimpin saja.